Oke, kita lanjutkan ya bentuk persamaan eksponen yang kelima. Teruskan yang kemarin yaitu yang kelima bentuknya hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Nah, di sini basisnya sama, tapi di sini basisnya dia suatu fungsinya ada variabelnya hx ya, sama basisnya, cuma di sini pangkatnya berbeda. Yang luas kiri pangkatnya fx, luas kanan pangkatnya gx. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Nah, penyelesaiannya ada 4 macam penyelesaian dan semua itu harus terpenuhi semuanya. Yang pertama yaitu fx sama dengan gx, berarti menyamakan pangkat. Yang kedua hx sama dengan 1. Yang ketiga hx sama dengan negatif 1 dengan syarat asalkan fx dan gx-nya keduanya hasilnya genap atau keduanya ganjil. Dan yang keempat hx sama dengan 0 dengan syarat fx dan gx keduanya positif. Nah, kok banyak sekali. Nah, mari kita lihat ke contoh soalnya. Misalkan ada soal seperti ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari x kurangi 10 pangkat x kuadrat kurangi 9 sama dengan x kurangi 10 dipangkatkan 3 kurangi x. Nah, dilihat di sini. Nah, lihat basisnya yaitu sama, yaitu x kurangi 10, basisnya x kurangi 10. Nah, pangkatnya sini berbeda. Berarti untuk lebih mudah menyelesaikannya, tentukan dulu fx-nya apa, gx-nya apa, dan hx-nya apa. Nah, hx yaitu sebagai basis di sini, berarti hx sama dengan x kurangi 10, fx-nya x kuadrat kurangi 9, dan gx-nya 3 kurangi x. Kita cek penyelesaiannya satu persatu. Yang tadi penyelesaiannya yang pertama yaitu fx sama dengan gx. fx-nya x kuadrat kurangi 9 sama dengan gx-nya 3 kurangi x. Kita mau mencari x, berarti semuanya kita pindah ruas ke ruas kiri. Berarti menjadi x kuadrat, ini negatif x, pindah ke ruas kiri menjadi ditambah x. Kemudian negatif 9. Nah, 3-nya ini pindah ruas ke ruas kiri menjadi negatif 3. Berarti negatif 9 kurangi 3 yaitu negatif 12 sama dengan 0. Nah, kalau ketemu bentuk kuadrat seperti ini, berarti harus namanya difaktorkan. Nah, faktornya berapa? Nah, cari dua bilangan, dijumlahkan hasilnya 1 yang di tengah, jika dikalikan hasilnya negatif 12. Nah, dua bilangan itu yaitu plus 4 dan negatif 3. Jadi x tambah 4 dikalikan x kurangi 3 sama dengan 0. Berarti x sama dengan negatif 4 atau x sama dengan 3. Nah, kemudian bentuk yang kedua, penyelesaian yang kedua yaitu hx sama dengan 1. Hx-nya tadi x kurangi 10 sama dengan 1. Berarti x sama dengan negatif 10-nya kita pindah ruas yaitu plus 10. X sama dengan 11. Nah, kemudian ini tanpa syarat ya. Penyelesaian 1 dan 2 tanpa syarat. Kemudian penyelesaian yang ketiga, hx sama dengan negatif 1. Berarti x kurangi 10 sama dengan negatif 1. Nah, x sama dengan, pindah ruas, negatif 1 tambah 10 yaitu 9. Nah, ada syaratnya. Syaratnya ketika x-nya diganti dengan sama dengan 9 ini, masukkan ke fx dan gx, harus keduanya genap atau keduanya ganjil. Nah, untuk x sama dengan 9, kita cari f9 dulu. f9, kalau fx itu x kuadrat kurangi 9, maka f9 berarti 9 kuadrat kurangi 9. Sama dengan berapa? 81 kurangi 9, 72. 72 ini bilangan genap. Nah, sekarang kita cek G-nya. G9 untuk X sama dengan 9. Gx-nya 3 kurangi X. Berarti kalau G9 berarti 3 kurangi 9. Sama dengan negatif 6. Negatif 6 ini juga ini bilangan genap. Jadi sama-sama ketika dimasukkan X sama dengan 9, F9 dan G9-nya sama-sama genap. Berarti X sama dengan 9 ini memenuhi sebagai penyelesaian.
Kemudian yang keempat, Hx sama dengan 0. Berarti X kurangnya 10 sama dengan 0, X sama dengan 10. Kita cek terlebih dahulu. Nah, untuk X sama dengan 10, maka F10 sama dengan, kita ganti, berarti X-nya kita ganti 10, berarti 10 kuadrat kurangnya 9 sama dengan 91. Ganti G 10, berarti 3 kurangnya 10, berarti negatif 7. 91 dan negatif 7. Tadi syaratnya yang keempat, keduanya Fx dan Gx, keduanya positif. Nah, di sini ditemukan Gx-nya itu ada yang negatif. Berarti X sama dengan 10 ini tidak memenuhi. Nah, tidak memenuhi. Jadi yang memenuhi mana aja? Jadi yang memenuhi hanya negatif 4, 3, 9, dan 11. 10-nya ini tidak memenuhi karena di sini syaratnya Gx-nya harus lebih dari 0, tapi di sini ketika disubstitusi diperoleh negatif 7, negatif dia. Jadi X sama dengan 10 tidak memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya yang ini. Negatif 4, 3, 11, dan 9. Oke, lanjut. Bentuk yang keenam. Bentuk Fx pangkat Hx sama dengan Gx pangkat Hx. Kalau tadi basisnya sama berupa fungsi, sekarang di sini pangkatnya yang sama. Pangkatnya di sini berupa fungsi, tapi di sini basisnya berbeda. Penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaiannya adalah ada dua macam, yaitu Hx sama dengan 0, yaitu pangkat harus disama dengan 0 dengan syarat Fx tidak boleh sama dengan 0 dan Gx-nya juga tidak boleh sama dengan 0. Kemudian penyelesaian yang kedua yaitu Fx sama dengan Gx. Nah, contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari X tambah 1 pangkat X kuadrat ditambah 7X ditambah 10 sama dengan 2X tambah 3 dipangkatkan X kuadrat tambah 7X tambah 10. Oke, langkahnya sama, kita tentukan dulu Fx-nya mana, Gx-nya mana, Hx-nya mana ya. Nah, tadi Fx-nya yaitu dia basis yang pertama, Gx-nya dia basisnya yang kedua, Hx-nya dia sebagai pangkat yang sama. Jadi Fx sama dengan X tambah 1, Gx sama dengan 2X tambah 3, Hx sama dengan X kuadrat tambah 7X tambah 10. Nah, penyelesaian yang pertama yaitu Hx sama dengan 0. Kita buat Hx sama dengan 0, berarti di sini X kuadrat tambah 7X tambah 10 sama dengan 0. Nah, ketemu lagi kuadrat, berarti harus difaktorkan. Cara memfaktorkannya, cari dua bilangan. Jika ditambahkan hasilnya yang di tengah, jika dikalikan hasilnya yang belakang. Berapa tambah berapa itu hasilnya 7. Dan berapa kali berapa hasilnya 10. Nah, bilangan itu kan plus 2 dan plus 5. Berarti X tambah 2 dikalikan X tambah 5 sama dengan 0. Berarti X tambah 2 sama dengan 0. X-nya sama dengan negatif 2. Atau X tambah 5 sama dengan 0. X sama dengan negatif 5. Kita mau cek di sini. Karena syaratnya penyelesaian ini termasuk penyelesaiannya X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan negatif 5 termasuk penyelesaian jika Fx dan Gx-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kita cek. Untuk X sama dengan negatif 2, maka F2 X-nya kita ganti 2 ya. Di negatif 2 tambah 1 sama dengan negatif 1. G negatif 2 berarti 2 kali negatif 2 ditambah 3, berarti negatif 4 tambah 3 negatif 1. Nah, keduanya Fx dan Gx-nya tidak sama dengan 0. Berarti X sama dengan negatif 2 ini termasuk penyelesaiannya. Sekarang kita cek. Untuk X sama dengan negatif 5. F negatif 5. F negatif 5 berarti negatif 5 tambah 1, negatif 4. G negatif 5 berarti 2 kali negatif 5 tambah 3 yaitu negatif 7. Nah, Fx dan Gx-nya tidak sama dengan 0. Berarti X sama dengan negatif 5 juga termasuk penyelesaian. Nah, dilingkari ini sini. Dan penyelesaian yang kedua yaitu Fx sama dengan Gx.
Fx-nya X tambah 1 sama dengan Gx-nya 2X tambah 3. Pindah ruas ya, diperoleh negatif X sama dengan 2X sama dengan negatif 2. Syaratnya, di sini tidak ada syarat. Berarti penyelesaiannya yang mana? Nah, karena memenuhi semuanya, berarti penyelesaiannya negatif 2 dan negatif 5. Ini karena sama boleh ditulis hanya satu kali. Lanjut bentuk yang terakhir. Bentuk yang terakhir yaitu A dikalikan A pangkat Fx dikuadratkan ditambah B dikalikan A pangkat Fx ditambah C di sini. Biasanya kita harus memisalkan di sini. Misalkan Y sama dengan A pangkat Fx. Nah, kita langsung ke contoh biar ada gambarannya. Nah, contohnya tentukan himpunan penyelesaian dari 3 pangkat 2X dikurangi 2 kali 3 pangkat X tambah 1 dikurangi 27 sama dengan 0. Nah, langkahnya yaitu kita buat bentuk yang sama. 3 pangkat 2X ini kita ubah bentuk menjadi 3 pangkat X kan boleh. 3 pangkat X dikuadratkan sama tidak dengan 3 pangkat 2X? Sama kan? Pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikalikan. Berarti 3 pangkat 2X itu sama bentuknya dengan 3 pangkat X dipangkatkan 2 dikurangi 2 kali. Nah, kita uraikan 3 pangkat X tambah 1, kita uraikan dia menjadi 3 pangkat X kali 3 pangkat 1 di sini. Tidak ada pangkatnya berarti pangkat 1. Kan kalau ini di bilangan berpangkatan dikalikan basisnya sama, pangkatnya dijumlahkan ya. Ini bisa diuraikan bentuknya seperti ini. Dikurangi 27 sama dengan 0. Nah, kita misalkan di sini 3 pangkat X sama dengan Y. Berarti bentuk yang ini menjadi Y kuadrat dikurangi negatif 2 kali 3 berarti negatif 6. Ini 3 pangkat X tadi Y. Jadi negatif 6Y dikurangi 27 sama dengan 0. Berarti kita faktorkan. Y tambah 3. Y kurangi 9. Berarti Y sama dengan negatif 3 atau Y sama dengan 9. Kita ubah. Nah, tadi kita memisalkannya 3X. 3 pangkat X itu sama dengan 9. 3 pangkat X sama dengan Y. 3 pangkat X sama dengan 9. 9-nya kita ubah bentuknya biar sama-sama bentuk pangkat. Berarti 3 pangkat 2. Nah, di sini basisnya sama. Berarti kita menyamakan pangkat. Berarti X sama dengan 2. Nah, kenapa yang Y sama dengan negatif 3 tidak dipakai? Nah, karena tidak ada kan bilangan dipangkatkan tuh hasilnya dia suatu negatif. 3 pangkat negatif 1 hasilnya sepertiga. Jadi tidak ada ya. Negatif 3 ini tidak bisa diubah menjadi bentuk bilangan berpangkat. Dia hanya 9 saja. Jadi himpunan penyelesaiannya itu hanya 2. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Nah, untuk lebih memperjelas lagi nanti akan Ibu berikan latihan soal secara detail untuk setiap dari masing-masing bentuk dari persamaan eksponensial. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.